Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Puji Tuhan, shalom umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Luar biasa Tuhan atas hidup kita. Tuhan berikan kesempatan bagi kita saat ini untuk kita bisa menikmati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau berdoa. Kita akan masuk di hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Makanya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk terus kehidupan kami, biar hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari umat Tuhan terus bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Kami kagum akan segala perbuatan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, yang selalu menyatakan kebaikan itu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu saat ini Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh Yesus, kami kagum akan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ini kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Biar kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in
I love you, Lord. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama secara khusus Jemaat Gereja Betani yang ada di Surabaya, MCC. Saya percaya hari ini kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang saya ambil kebenaran firman Tuhan ini di dalam kitab Mika pasal yang ke-6. Kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini, demikian bunyinya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, sebab kita semua adalah orang-orang yang telah dipulihkan Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika Tuhan memulihkan kita, maka Tuhan mengangkat kita, sehingga di mata Tuhan kita menjadi orang-orang yang mulia. Nah, tentunya kita harus menyadari sebagai orang-orang percaya yang sudah dipilih, yang sudah dipulihkan, dan lebih daripada itu seperti apa yang kita sudah dengarkan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Mika pasal yang ke-6 tadi, ada hal yang dituntut Tuhan bagi saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Ya, ada hal yang dituntut Tuhan bagi saya dan saudara untuk kita perhatikan dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sebagai manusia ilahi yang sudah dipulihkan, yang sudah dibaharui, yang sudah diselamatkan, kita tahu dan kita percaya Allah menginginkan kepada kita supaya kita benar-benar menyadari bahwa ada hal yang sangat penting berupa tuntutan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dipulihkan. Dan saya katakan tadi, kita adalah manusia-manusia ilahi. Kenapa saya katakan kita adalah manusia-manusia ilahi? Karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Dia telah memilih kita. Dia telah memulihkan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang di mata Tuhan adalah orang-orang yang mulia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dituntut Tuhan bagi kehidupan kita sebagai manusia kepunyaan Allah atau manusia ilahi? Dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kita sama-sama dengarkan tadi, dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Yang dituntut Tuhan pada kita sebagai manusia-manusia kepunyaan Tuhan atau manusia ilahi, yaitu melakukan hal yang baik. Yang baik itu yang bagaimana, saudara? Dikatakan tadi, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil. Kebaikan yang Tuhan tuntut untuk kita lakukan adalah kita bisa berlaku adil,
lebih khusus kita harus berlaku adil kepada Tuhan. Jujur dalam hal mengasihi kita masih kurang. Ya. Mengasihi Tuhan kita masih kurang. Dan kadang-kadang kita masih berhitung. Ya. Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hal mengasihi Tuhan. Dalam hal ibadah kita masih kurang. Ya. Yang sebenarnya Tuhan mau kita benar-benar mempergunakan waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin untuk melakukan yang baik dalam hal ibadah. Ibadah itu merupakan hal yang harus untuk menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan. Karena di ibadah kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Di sana kita akan sama-sama mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Ungkapan kasih kita kepada Tuhan, ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah, di sana kita akan memuji Dia, menyembah Dia. Sebab Dia adalah Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itulah kasih yang sempurna lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi dalam hal ibadah terkadang kita tidak adil. Lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk kepentingan kita. Dan juga ada banyak begitu orang-orang percaya merasa takut kalau datang ke gereja, kalau datang ibadah. Kenapa? Ya, takut jangan karena corona. Ya. Padahal sudah divaksin. Ya. Tetap kita mengikuti protokol kesehatan. Ya. Itu sebabnya saudara, mari saya ajak sekali lagi, pergunakan waktu yang ada. Ya. Waktu ibadah kita manfaatkan. Sekarang kan sudah ada kelonggaran diberikan oleh pemerintah bagi kita. Untuk sama-sama kita mau datang beribadah, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kita tahu dan kita percaya, ketika kita datang ibadah, saya katakan tadi, di sana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan ibadah itu mengandung janji Tuhan yang luar biasa. Bahkan ibadah itu ada janji Tuhan untuk kita terlepas, terhindar dari segala penyakit, termasuk virus-virus yang mengancam keselamatan jiwa kita. Satu ayat yang tidak asing bagi kita, coba kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23. Janji Tuhan kalau kita benar-benar serius dengan Tuhan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Kalau benar-benar kita membuktikan kepada Tuhan bahwa kita serius untuk cari Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan akan datang melindungi kita. Tadi dikatakan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada perlindungan Tuhan. Termasuk virus-virus yang membahayakan kita. Virus-virus corona dijauhkan dari Tuhan. Ketika kita datang ibadah. Itu sebabnya ketika kita datang ibadah kita harus imani, kita harus percaya. Janji Tuhan pasti terjadi. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Kita berlaku adil dalam hal waktu yang Tuhan berikan. 6 hari Tuhan kasih khusus kepada kita untuk beribadah, untuk bekerja. Hanya 1 hari, itulah hari Minggu. Dan tidak sampai 1 hari, Tuhan berikan waktu bagi kita untuk beribadah. Paling lama 2 jam. Kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan.
untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Dan ketika kita lakukan, ada berkat yang Tuhan hadirkan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kebaikan yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saya dan saudara, berlaku adil dalam hal waktu, khususnya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Yang berikut, apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saya dan saudara, sebagai orang-orang yang spesial di mata Tuhan, sebagai manusia-manusia ilahi yang sudah dipulihkan. Apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saya dan saudara. Kembali dalam pembacaan kita tadi, ya, di dalam kitab Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Yang pertama tadi, berlaku adil. Dan yang kedua, mencintai kesetiaan. Ini yang Tuhan tuntut kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Sebagai manusia-manusia ilahi. Yaitu apa saudara? Mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Mungkin saya mungkin sampaikan kepada saudara dan saudara bilang, saya adalah orang yang setia. Benar. Ya. Saudara adalah orang yang setia, tapi yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut, kita cintai kesetiaan itu. Ya. Setia ibadah, setia berdoa, setia memberi. Ya. Setia memberi persembahan. Ya. Ini yang Tuhan mau. Kesetiaan itu ada harga yang harus dibayar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan hanya 1-2 kali kita setia. Ya. Tadi saya sudah katakan tadi dalam hal ibadah, kita harus setia. Di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, Tuhan mau supaya kita tetap setia. Dan kesetiaan itu kita cintai. Bagaikan Yesus, ya, dalam Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya. Yesus katakan, ya, hatinya berkobar-kobar. Dia mencintai rumah Tuhan, dia mencintai bersekutu dengan Bapa di sorga. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita cintai itu kesetiaan. Dalam hal persekutuan kita dengan Tuhan, kita cintai. Rasanya bagaimana kalau kita tidak ibadah? Rasanya bagaimana kalau kita tidak berdoa? Rasanya bagaimana kalau kita tidak memberi persembahan? Ada hal yang sangat mendorong kepada kita untuk kita membuktikan bahwa kita benar-benar mencintai kesetiaan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya mau katakan ada janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita benar-benar setia kepada Tuhan dan benar-benar mencintai kesetiaan itu kepada Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10. Barang siapa yang setia, dia akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Ini janji Tuhan. Kalau kita benar-benar setia kepada Tuhan, sudah pasti berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi. Dia akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Ya. Kalau kita benar-benar setia. Yang berikut, saudara, apa janji Tuhan bagi kehidupan kita sebagai manusia-manusia ilahi yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Dikatakan tadi, selain mencintai kesetiaan, yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, saya dan saudara. Hidup dengan rendah hati. Tuhan tuntut kepada kita, buktikan bahwa kita mau benar-benar hidup
dalam kerendahan hati. Ya. Lawan kerendahan hati, congkak sombong. Ya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, di sana dikatakan Allah menantang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Allah menantang orang yang congkak, yang sombong. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita buktikan kebaikan yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Buktikan bahwa saudara adalah orang-orang yang benar-benar sudah dipulihkan. Yang benar-benar menjadi manusia-manusia ilahi. Dan memiliki karakter ilahi. Itulah kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati. Ya. Allah mau supaya kita benar-benar membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati. Dalam Amsal pasal 22 ayat 4, di sana dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ini janji Tuhan bagi orang yang rendah hati, ya, di hadapan Tuhan. Dia akan memperoleh kekayaan. Kekayaan itu jangan diukur hanya dalam bentuk harta, tetapi kekayaan dalam kasih karunia Tuhan yang sangat melimpah-limpah. Perlindungan Tuhan yang melimpah, kesehatan juga. Itu bentuk kekayaan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Itulah berkat-berkat ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kehormatan dan kehidupan. Ini janji Tuhan kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Ya. Tetapi kalau kita hidup dalam kesombongan, keangkuhan, Allah menentang balakan, Allah membenci orang yang sombong, ya, atau tinggi hati. Jadi Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita untuk tetap setia melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan dan di mata sesama kita manusia. Bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati. Itu sebabnya saudara, sebagai manusia-manusia ilahi yang dituntut oleh Tuhan kepada kita, ada 3 hal yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, yang dituntut Tuhan untuk kita lakukan. Dan itu adalah kebaikan yang dituntut oleh Tuhan. Yang pertama, berlaku adil kepada Tuhan dalam hal ibadah, dalam hal waktu. Ya, kita harus berlaku adil. Saya sudah terangkan tadi. Dan yang kedua, Tuhan mau kebaikan yang dituntut Tuhan untuk kita tetap lakukan, mencintai kesetiaan. Setialah sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi dalam kitab Mazmur, dalam kitab Wahyu. Maka saudara akan melihat janji Tuhan digenapi bagi kita yang setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya percaya dan saya yakin, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Dalam Galati pasal 6 ayat 9 dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan seiman. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya dan saya yakin Tuhan Yesus sungguh amat baik. Setialah kepada Tuhan, maka saya percaya janji Tuhan
pasti digenapi dalam kehidupan kita semua. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang sudah memberkati kami. Allah yang sudah menolong kami. Terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama. Engkau menuntut kepada kami sebagai orang-orang yang sudah mengalami dan merasakan kasih karunia Tuhan dan menjadi orang-orang spesial di mata Tuhan, sebagai juga manusia-manusia ilahi di hadapan Tuhan. Engkau menuntut kepada kami untuk kami melakukan yang baik. Itu sebabnya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan saat ini untuk kami tidak pernah berhenti, terus melakukan yang baik. Sehingga apa yang kami lakukan itu, satu saat juga kami akan menuainya. Terima kasih, materaikan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami semua. Dan firman Tuhan itu bertumbuh. Tidak ada di antara kami yang terlewatkan. Semua dilawat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Secara khusus Jemaat Gereja Betani MCC Surabaya, mari kesempatan ini kita akan gunakan sebaik mungkin persekutuan bersama dengan Tuhan. Dalam perjamuan kudus saya percaya ada berkat yang spesial yang Allah akan berikan kepada kita semua. Kita siapkan hati kita, kita mohon kelayakan dari Tuhan supaya berkat perjamuan kudus ini benar-benar menjadi berkat yang istimewa dalam kehidupan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa
sebelum kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Saat ini kami berdoa Bapa di sorga, di mana kami akan sama-sama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Layakan kami, kuduskan kami semua. Dan kami percaya berkat Tuhan sudah pasti menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam persekutuan perjamuan kudus bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih secara khusus Jemaat Gereja Betani MCC yang akan menerima pelayanan perjamuan kudus ini. Layakan kami semua, terpuji bagi nama-Mu. Hamba siap melaksanakan tugas yang mulia ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya mengajak jemaat Tuhan mengangkat roti. Imani bahwa itu adalah bukan roti biasa lagi, tetapi di dalamnya ada kuasa yang menghadirkan mujizat. Karena tubuh Kristus telah hancur dari atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya setiap penyakit pasti disembuhkan. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tangan saudara, yang di dalamnya kita mengucap syukur, itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala. Yakin itu bukan cawan anggur biasa lagi, tapi itu adalah bagian dari darah Kristus yang tercurah di atas gunung Golgota. Dan bagi saudara yang percaya, setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kita pasti Tuhan akan sucikan, dan Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan anggur yang ada di tangan saudara, yang di atasnya kita mengucap syukur, itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Oh rata kabaralama sikaralama rata kabaralama sikir. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpuji bagi nama-Mu. Kami percaya semua kami yang hadir saat ini telah menerima berkat ilahi dalam persekutuan lewat tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus saat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami percaya berkat kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih memberkati kami semua. Tidak ada terkecuali semua yang hadir saat ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus kami peruntukkan
kepada Engkau sebagai imam besar kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita yakin dan kita percaya Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Gembala yang agung, Dia adalah pemilik kehidupan kita, dan Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita percaya dan kita yakin, kita semua yang saat ini yang mendengarkan firman Tuhan secara live streaming diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan kita diberkati Tuhan, apapun yang kita kerjakan dalam pekerjaan kita diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Semua kita yang hadir saat ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Yang membawa persembahan persepuluhan dan persembahan yang lain diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, khususnya jemaat gereja Betani MCC diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Semua pengurusnya diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pastor senior Sandi Toding diberkati Tuhan yang kepercaya akan mengembalakan pelayanan di tempat ini. Bahkan Tuhan di MCC Surabaya diberkati Tuhan. Semua pengurus-pengurus gereja juga yang ada di gereja Betani MCC diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah dari tempat ini sebentar, ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih sayang Allah, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.